Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah, NBI 146200245. Di sini saya akan mendemonstrasikan pengolahan dasar teks dengan NLTK, di mana NLTK itu sendiri adalah Natural Language Toolkit, yaitu pemrograman untuk analisis teks berbasis Python. Jadi di sini pertama-tama kita melakukan instalasi library NLTK. Di sini saya menggunakan sebelumnya di sini saya menggunakan Google Colab karena lebih memudahkan. Jadi pertama-tama kita melakukan instalasi library NLTK. Setelah instalasinya selesai, lalu yang kedua, kita mengunduh package yang dibutuhkan dalam pengolahan teksnya dari library NLTK, yaitu package Corpora. Namun di sini karena saya tidak tahu list Corpora itu yang keberapa, jadi dalam mendownload package yang kita butuhkan, di sini kita langsung saja klik D untuk pilihan download. Setelah itu install download semua all. Kita tunggu sampai proses download semua selesai. Setelah down lalu kita klik quit untuk keluar. Nah, setelah proses download package yang kita butuhkan dari library NLTK, lalu kita masuk ke proses proses scaffolding, di mana scaffolding ini sendiri adalah proses merubah huruf besar di awal kalimat ataupun akhir tengah kalimat itu menjadi huruf kecil. Jadi di sini kita memasukkan inputan dengan variabel kalimat dengan inputan sesuai dengan soal nomor absen saya 25. Di sini ada teks contoh teks yang sudah saya copy langsung untuk inputannya. Lalu di sini ada perintah lowercase, di mana kita akan merubah semua huruf besar yang ada dalam teks ini menjadi huruf kecil dengan parameter kalimat sebagai inputan. Lalu kita mengeluarkan outputnya dengan perintah print lowercase. Nah, di sini kita coba jalankan. Lalu seperti inilah outputnya. Jadi dari contoh rambut inputan di sini yaitu huruf besar menjadi rambut di sini tuh huruf kecil. Lalu ada jangan. Jangan tanya di sini kan awalannya ini jangan ini huruf J huruf besar. Lalu berubah menjadi huruf kecil. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menghapus tanda baca. Di mana menghapus tanda baca ini kita membutuhkan library string. Jadi kita melakukan import package string dulu. Kita melakukan import string dengan memasukkan inputan dengan variabel kalimat, di mana inputannya ini berasal dari hasil output lowercase atau casefolding. Jadi output dari casefolding ini kita gunakan sebagai inputan dalam menghapus tanda baca. Nah, jadi di sini kita sudah menentukan variabel kalimat dengan inputan dari output casefolding. Setelah itu kita memanggil kita membuat variabel baru yaitu variabel hasil. Di mana hasil ini memanggil inputan kalimat itu sendiri dengan fungsi translate. Jadi di mana hasil ini dengan fungsi translate, di mana translate ini adalah fungsi untuk mengganti karakter sesuai dengan yang ada di kamus. Ya, jadi dari tabel pemetaan kata itu lalu memanggil fungsi str atau string dengan market trace di sini mengganti. Market trace ini adalah mengganti atau mengembalikan hasil dari proses translate, yaitu penggantian karakter dari
tabel pemetaan. Nah, di sini kita akan menghapus tanda baca dengan fungsi string function punctuation. Nah, di sini sudah terlihat ya simbol-simbol yang bisa dihapus. Ada tanda petik, ada tanda tanya, ada tanda seru, dan berbagai macam karakter lainnya. Lalu kita memanggil outputnya dengan perintah print. Jadi kita coba jalankan di sini. Nah, seperti inilah outputnya. Jadi kata-kata atau tanda baca yang di sini ada tanda baca berhenti atau titik, lalu tanda baca ya tanda karakter eh, tanda hubung, titik, koma itu terhapus di outputnya. Jadi sudah menghapus tanda baca, lalu kita menginstal package atau ya kita menginstal library sastrawi, di mana library sastrawi ini adalah library yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasar dari kata tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita melakukan perintah pip install sastrawi untuk menginstal library sastrawi itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan melakukan filtering dengan library sastrawi. Nah, namun sebelum itu kita akan melakukan stop quote remover atau menghapus kata yang kurang penting atau kata-kata yang tidak penting di dalam teks. Di mana di dalam stop quote removal ini sudah punya kamus tersendiri yang menjadi acuan kata-kata yang tidak penting yang bisa dihapus dari teks yang akan kita gunakan sebagai inputan. Jadi di sini pertama-tama kita melakukan pemanggilan package dari library sastrawi, yaitu package stop quote remover dengan fungsi definite atau fungsi stop quote remove factory. Nah, setelah itu kita membuat variabel baru yaitu factory dengan menampung parameter stop quote removal factory. Nah, setelah itu kita membuat variabel baru yaitu stopwatch, lalu memanggil fungsi factory tersebut dengan mengembalikan kata-kata yang menjadi acuan stopwatch-nya. Nah, lalu kita memanggil outputnya dengan perintah print. Lalu di sini kita coba jalankan. Nah, seperti inilah hasilnya. Di dalam stopwatch remover itu ada kata-kata atau kamus yang sebagai acuan yang mengandung kata-kata yang tidak penting yang berguna untuk memperjelas kita dalam membaca teks dengan fokus pada kalimatnya. Hmm. Ada kata yang, ada kata untuk, pada, ke, para, namun, ada banyak kata di sini bisa kita lihat sendiri. Nah, setelah itu kita melakukan stopwatch removal dan tokenizing. Jadi di sini stopwatch removal dan tokenizing ini nyambung ya sekaligus. Jadi pertama-tama kita melakukan pengimportan pengimportan fungsi dari stopwatch removal factory dari package sastrawi yang sudah kita install sebelumnya ya. Dari library sastrawi kita memanggil package stopwatch remover dengan fungsi stopwatch remover factory. Nah, setelah itu kita melakukan penginputan package NLTK tokenizer untuk melakukan tokenize atau memisah teks menjadi potongan-potongan kata yang bisa dianalisis menjadi token, mengembalikan nilai menjadi token yang bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, setelah itu kita melakukan import word tokenize dan pengimportan library string. Nah, setelah itu kita membuat variabel baru yaitu factory, di mana factory ini sama dengan stopwatch remover factory. Ini adalah fungsi yang ada di dalam package stopwatch remover.
Ya, jadi kita memanggil fungsi support remote factory lalu membuat variabel baru yang namanya stop word, di mana stop word ini adalah fungsi memanggil fungsi factory yang sebagai parameternya, lalu membuat fungsi create support remover, ya, membuat fungsi untuk menghapus kata-kata yang tidak penting sesuai dengan acuan kamus yang ada pada support remover. Nah, setelah itu kita masukkan kalimat inputannya, di mana teks yang sebagai inputan ini adalah hasil output dari penghapusan tanda baca, ya, penghapusan tanda baca. Jadi outputnya dari penghapusan tanda baca itu sebagai inputan dalam proses support removal dan tokenizing. Nah, setelah kita melakukan penginputan teks, lalu kita di sini membuat variable stop, di mana variable stop ini akan memanggil fungsi stop word yang berguna untuk menghapus kata-kata yang tidak penting dari kalimat inputan ini. Setelah itu kita membuat variabel baru yaitu tokenizing, di mana token ini berfungsi untuk memanggil fungsi dari tokenize itu dari package library NLTK. Nah, di mana parameternya itu sendiri adalah output dari proses stop word removal. Jadi di sini kalimat yang sudah dihapus kata-kata yang tidak penting itu dibuat menjadi parameter atau eh, inputan dalam proses tokenizing-nya. Nah, setelah itu kita memanggil output dengan perintah print. Jadi yang kita keluarkan di sini atau mengembalikan nilai dari tokenizing-nya setelah melalui proses stopword removal. Nah, jadi di sini kita coba jalankan. Nah, jadi di sini tokenize itu kan memisahkan atau memilah, men-split teks menjadi potongan-potongan kata yang bisa dianalisis dan diproses menjadi sebuah token. Nah, di sini ada contohnya seperti rambut panjang dari kata-kata inputan yang sebelumnya. Jadi di sini kan ada kata yang seharusnya kalau dia tidak di stop remove atau proses stop removal itu dia harusnya keluar di sini. Namun karena kita sudah melakukan proses stop removal, jadi kata yang sesuai dengan ya, dengan apa yang ada di atas tersebut. Jadi kata-kata yang tidak penting seperti yang, seperti ada, untuk itu dihapus di proses stop removal. Nah, jadi yang keluar ini hanya kata-kata yang mengandung makna seperti rambut panjang, mbak, rocker. Nah, jadi seperti inilah outputan dari proses support removal dan tokenizing. Nah, setelah proses ini selesai, lalu kita akan menghitung frekuensi kemunculan dari token dari kata-kata yang sudah dipilah dari kata-kata hasil pemilihan teks proses tokenizing. Nah, di sini kita menggunakan pertama kita menginput atau memanggil terlebih dahulu package tokenize dari library NLTK. Setelah itu kita melakukan pengimportan proses atau fungsi word tokenize atau fungsi dari pemilahan kata-kata. Setelah itu kita melakukan eh, pengimportan fungsi definite atau fungsi untuk menghitung frekuensi kemunculan dari kata-kata yang sudah dipilah dari teks tersebut dengan package probability dari library NLTK. Nah, di sini kita menggunakan inputan dari proses tokenize dan stopword removal. Jadi output dari tokenize dan removal ini, stopword removal itu menjadi inputan dalam proses menghitung frekuensi kemunculan token itu sendiri. Nah, jadi di sini inputannya adalah seperti output yang di atas. Setelah itu, kita melakukan menghapus karakter terlebih dahulu untuk
memudahkan dalam proses penghitungan frekuensinya. Jadi di sini kita melakukan penghapusan tanda baca dulu seperti tanda baca koma, tanda petik, dan tanda-tanda kayak karakter uppercase, lowercase, nah gitu-gitu. Jadi kita melakukan memanggil fungsi ini tersebut yaitu translate dan make trans yang sudah kita lakukan di atas seperti tadi, di mana translate ini adalah eh, tabel pemetaan untuk karakter atau kata-kata ganti. Ya, setelah itu kita memanggil proses, ya kita masuk ke proses tokens, di mana tokens ini adalah variabel untuk menampung fungsi dari tokenizing. Ya, jadi ini adalah fungsi untuk menampung variabel ini adalah variabel yang menampung fungsi dari tokenize word tokenize atau pemilahan kata. Nah, setelah itu kita membuat variabel baru yaitu kemunculan, di mana kemunculan ini akan menampung dari fungsi prediksi atau fungsi penghitungan frekuensi kemunculan token. Nah, di mana token token dari tokenizing, proses tokenizing itu menjadi parameter dalam proses menghitung frekuensinya. Setelah itu kita memanggil output dengan perintah print, di mana parameternya itu adalah kemunculan dan most common yang di sini itu adalah fungsi dari package NLTK probability. Ya. Nah, setelah itu kita coba jalankan, lalu hasilnya seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat di mana kamar ini kemunculannya itu ada 2 kali, rambut itu sekali, panjang itu kemunculannya sekali, bak itu kemunculannya sekali. Jadi dia menghitung berapa kali token-token atau kata-kata ini muncul dalam teks yang ada gitu. Nah, setelah proses penghitungan frekuensi kemunculan token selesai, lalu kita akan membuat grafik yang menggambarkan dari frekuensi kemunculan tersebut dengan library matplotlib. Jadi di sini pertama-tama kita akan menginstal kita akan menginstal library matplotlib untuk memudahkan kita dalam membuat grafik. Nah, setelah kita melakukan proses penginstalan library, lalu kita akan mengimport matplotlib pyplot, di mana ini berfungsi untuk membuat grafik. Nah, lalu memanggil kemunculan, di mana kemunculan ini adalah variabel yang menampung hasil prediksi dari tokenizing tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan plotting. Nah, dengan parameter 30 kata. Jadi kita mengambil sampel dari hasil tokenizing itu adalah 30 kata. Setelah mengambil sampel 30 kata dengan kumulatif false atau salah. Setelah itu kita menampilkan grafiknya dengan perintah plt show, di mana kita akan melihat grafik hasil dari frekuensi kemunculan token. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Grafiknya berbentuk seperti ini, di mana kata kamar atau token kamar itu frekuensi kemunculan itu 2 kali, sesuai dengan eh, output dari proses penghitungan frekuensi kemunculan dari token yang ada di sini. Nah, setelah membuat grafik frekuensi kemunculan token ini selesai, lalu kita lanjut ke proses stemming bahasa Indonesia dengan menggunakan library sastrawi, di mana stemming ini sendiri adalah menghapus kata-kata atau imbuhan-imbuhan dan mengembalikan kata tersebut menjadi kata dasar semestinya. Nah, jadi di sini stemming ini berguna untuk menghapus kata-kata imbuhan lah, entah itu imbuhan awal, imbuhan akhir, dengan menggunakan library sastrawi. Nah, jadi di sini library sastrawi memudahkan kita untuk proses penghapusan imbuhan-imbuhan kata dengan memanggil package steamer factory, lalu mengimport fungsi
fungsi streamer factory dari library sastrawi. Nah, lalu membuat variabel baru untuk menampung fungsi streamer steamer factory. Nah, setelah itu kita membuat variabel steamer kembali dengan menampung fungsi dari factory yang sudah kita buat dari variabel di atas. Lalu membuat fungsi create streamer, membuat metode. Nah, di sini dari metode inilah yang akan memproses inputan, di mana inputan dari kalimat ini, dari variabel kalimat ini, di mana inputan variabel kalimat ini adalah output dari proses penghapusan tanda baca dari proses yang ada di atas sebelumnya, yaitu yang ini. Yang ini. Nah, output dari menghapus tanda baca ini menjadi inputan pada proses stemming. Setelah itu kita membuat variabel baru yaitu hasil. Di mana hasil ini, variabel hasil ini akan menampung output dari proses steamer. Nah, proses steamer yang ada di sini, proses fungsi steamer, lalu memanggil dengan parameter kalimat dengan fungsi stem. Jadi fungsi stem di sini parameternya adalah inputan dari kalimat ini, dari variabel kalimat. Jadi variabel kalimat ini menjadi parameter pada fungsi stem. Setelah itu kita melakukan print hasil untuk mendapatkan output dari proses stemming dengan library sastrawi itu. Nah, di sini kita melakukan atau menjalankan proses stemmingnya. Nah, setelah itu dapatkanlah output seperti berikut, di mana di sini ada perbedaan ya dari contohnya. Contoh di sini kata berimbuhan rambutnya, di mana di sini kan dari rambutnya menjadi rambut. Nah, jadi di sini dia menghapus kata ganti yang mewakili kepemilikan. Ya, kata akhiran yang mewakili kepemilikan yaitu nya. Nah, di sini dia menghapus imbuhannya menjadi rambut, lalu kutunya menjadi kutu, terus yang seharusnya menjadi haru, yang terasa menjadi asa. Nah, banyaklah kata-kata berimbuhan yang dihapus dari proses stemming ini. Nah, setelah ini selesai, maka proses pengolahan dasar teks dengan NLTK ya berakhir. Ya, mungkin hanya sekadar ini yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.